Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berbincang dengan Habib yang merupakan entrepreneur muda yang memiliki beberapa usaha. Itu kepada Habib, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Abang Rian Kurniawan. Sebelumnya saya Ibnu Habib Wahyudi. Saya juga mahasiswa aktif di salah satu universitas negeri di Sumatera Utara. Dan saat ini alhamdulillah saya juga menjadi salah satu owner dari cemilan kecil-kecilan, yaitu yang bernama mereknya brand Bazreng ID. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Oke, Habib tadi ya udah menjelaskan apa usahanya gitu. Kira-kira nih, apa sih latar belakang Habib ini untuk membuat usaha basreng tadi, Bib? Baik, sebenarnya untuk latar belakang khusus diawali dari yang pastinya dari faktor ekonomi keluarga. Dulu itu semester 1 ketika saya menjadi seorang maba, saya kuliah daring, full daring. Nah, dikarenakan ekonomi keluarga sedang memburuk, saya mencoba mencari-cari kerja. Dari 20 lamaran, saya hanya diterima di dua usaha tuh. Hanya diterima 2 lamaran yang lolos interview dan dapat bekerja. Namun dari kedua lamaran itu tidak ada yang membuat saya nyaman gitu. Nggak ada yang cocok dengan passion saya. Jadi dari situlah alasan saya ingin membuat suatu usaha gitu. Karena sulit sekali ketika saya berada di posisi itu, saya ingin sekali menghasilkan uang, namun sulit mendapatkan pekerjaan. Walaupun kita dapat pekerjaan tapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ketika alasan itu saya terus mencari beberapa teman saya yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa yang pengen berusaha. Nah, singkat waktu saya mendapatkan 2 partner, 2 teman saya yang mereka juga sebelumnya ingin membuka usaha namun bingung mau membuka usaha apa dan tidak ada teman partnernya. Nah, dari situlah awal perjalanan latar belakang usaha ini. Jadi karena pandemi tadi ya yang menekan kita gitu harus membuat kita bagaimana kita bertahan hidup gitu tadi. Jadi kenapa sih Habib dan teman-teman itu memilih usaha basreng gitu? Kenapa nggak usaha-usaha yang lain? Oh iya, sebenarnya kami ada 3 orang, 2 teman saya lainnya itu satu kampus juga. Sebenarnya awalnya kami tidak ingin membuat usaha basreng ini. Awalnya kami mencetuskan ide untuk membuka suatu warung kecil-kecilan, warung ayam penyet gitu, warung ayam penyet kelontongan gitu. Namun dikarenakan modalnya yang besar dan risikonya yang gede, begitu juga dengan kami mahasiswa yang waktunya juga terbatas. Jadi saya menyarankan kepada mereka untuk membuat suatu usaha yang tidak terlalu ribet gitu, terlalu banyak memakan modal dan waktu. Saya coba mengusulkan beberapa ide itu seperti cemil-cemilan, kerupuk dan lain sebagainya. Nah, kami sempat diskusi tuh selama seminggu, sempat observasi cemilan apa sih yang cocok
atau usaha apa, produk apa yang cocok untuk kita jual di, Medan ini. Kemarin ada beberapa produk yang sempat kita observasi, itu ada basreng, baru ada makaroni, baru ada satu lagi saya lupa. Namun dari ketiga produk itu, basreng ini yang kami dapatkan banyak poin plusnya. Nah, dari alasan itulah kami mencoba untuk, membuka usaha basreng ini. Oh, jadi itu tadi kenapa Habib dan teman-teman memilih usaha basreng tadi ya, juga melewati beberapa surveinya dan mengidentifikasi apa nih pasar yang tepat untuk usaha di masa sekarang gitu. Jadi tadi kan dari jelasin Habib nih kenapa memilih usaha basreng gitu kan, karena melewati beberapa survei dan Habib dan teman-teman juga udah mengidentifikasi pasar apa sih, usaha apa sih yang cocok digandrungi masa kini gitu. Tadi akhirnya memilih basreng gitu. Untuk sistem usaha bagaimana Bib? Sistem pembagian kerjanya, sistem pemasarannya, sistem produksinya itu gimana? Oke, baik. Jadi, kita sendiri, kebetulan kita juga mahasiswa UIN. Nah, jadi untuk sistem usahanya kita memakai sistem syirkah, yaitu bagi hasil. Nah, jadi kami, patungan sama rata menyetorkan modal untuk, setoran awal membuat usaha ini, lalu ketika mendapatkan sebuah keuntungan kami juga bagi sama rata. Begitu pula dengan, sistem kerjanya. Untuk sistem kerjanya sendiri kami udah membaginya sesuai dengan porsi-porsinya, sesuai dengan bidang-bidangnya, yang pastinya juga sama rata, sama bagian. Seperti itu, Bang. Jadi kan tadi udah dijelasin nih bagaimana proses produksi dan uh, sistem pengerjaan dan sebagainya gitu. Jadi teknik marketing dari Habib dan teman-teman tuh gimana untuk sampai ke konsumen? Oh, baik. Berarti kalau bicara marketing ini kayak strategi gitu ya? Ya, Untuk strateginya sendiri sih, kita nggak ada strategi yang khusus-khusus sekali ya. Sebenarnya kita juga, amatiran gitu. Kami coba, hanya sekedar mengobservasi pasar yang belum banyak diminati oleh atau yang belum banyak dilihat oleh orang lain. Jadi kami coba membuat suatu usaha yang unik gitu, karena basreng ini kan kebanyakan di Jawa, jadi kami mencoba untuk membawa kultur dari Jawa itu kemari dan ternyata, welcome, diterima baik oleh konsumen. Pertama kami hanya menjualnya dari, teman ke teman, lalu temannya berbicara ke teman lagi, dari mulut ke mulut, dan sekarang alhamdulillah kami juga sudah ada, eee, toko online-nya, itu di Shopee. Alhamdulillah juga toko Shopee-nya juga selalu ada orderan. Nah, untuk strateginya tidak ada yang khusus-khusus sekali, yang penting kami, memprioritaskan pelayanan dan kualitas. Seperti itu, Bang. jadi usahanya tuh strategi marketingnya itu dari teman ke teman dulu, baru mulai ke merambah ke marketplace gitu ya. Benar, Dan Bang. memang uh, heran sih kalau laku keras gitu usaha Habib dan teman-teman ini, karena nih saya juga pernah nyobain nih, memang rasanya tuh enak gitu, gurih gitu, yang memang belum kita pernah rasakan gitu kan, kita di Sumatera nih. Nah, biasanya juga kayak tadi dijelasin Habib, basreng itu banyaknya di Jawa, jadi orang-orang Sumatera, orang Medan khususnya pasti tertarik kali gitu melihat produk-produk baru yang ada di sekitarnya. Jadi itu tadi mengenai strategi marketing dan sebagainya. Untuk modal nih, modal dan profit kira-kira berapa gitu? Wah, kalau bicara modal dan profit nih kayaknya
apa ya, agak tabu kalau dibahas. Tapi sebenarnya kalau untuk Silakan aja gitu. modal ya kalau untuk modal sendiri sih kami nggak, apa ya, karena, saya juga mahasiswa gitu kan, alasan saya juga, mencari teman, yaitu tadi pertama karena kendala di permodalan. Makanya saya mencari teman partner agar lebih mudah lagi dalam, dalam menjalankan usahanya terutama di modal. Nah jadi untuk modal sendiri itu kalau saya tidak salah itu totalnya sekitar 500.000 bahkan kurang nggak sampai 4,5 itu. Nah itu modal modal, cash kita. Nah untuk alat-alatnya sendiri, kita usahakan alat seadanya dulu tuh. Jadi yang ada di rumah ya udah itu dulu dipakai gitu. Karena ya kita memang mulai dari kecil gitu, kita nggak mau langsung yang gede-gede tahu-taunya, boncos gitu. Jadi yang kecil aja dulu pelan-pelan nanti dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Nah kalau untuk profit sendiri sih, profit ya bukan omset ya. Kalau profit belum beberapa banyak lah, tapi kalau omsetnya dalam sebulan kami bisa sampai 5, 6 jutaan, untuk profit bersihnya itu sekitar 2 jutaan per bulan. Dan juga untuk menambah uang jajan, uang beli buku ya, apalagi Habib dan teman-teman juga masih mahasiswa gitu. Ya Kira-kira apa sih? alhamdulillah Lanjut. alhamdulillah lumayan lah bisa buat beli boba. Boba dan semacamnya. Ya lumayan. Nih, kita akan coba melihat usaha dari Habib dan teman-temannya. Ada di Shopee, Habib. Iya, boleh. Ini dia teman-teman. Kalau teman-teman mau beli nantinya ada di basreng.id, ada di Shopee, juga mungkin nanti ada Instagramnya, teman-teman bisa kontak personal dari teman-teman Habib, dan Habibnya juga bisa dikontak. Seperti itu kita bisa melihat memang dia satu jenis aja basreng gitu kan, tapi dia menyediakan beberapa size gitu ya. Jadi tergantung kitanya nih mau beli berapa banyak, ada yang 200 gram, 100 gram, sampai 500 gram. Dan kita lihat dari harga dan pembelinya memang cukup banyak gitu ya, karena harganya yang murah gitu, rasa yang ditawarkan juga enak, jadi memang menarik kalangan muda terutama gitu untuk membeli basreng ini gitu, untuk teman nonton, untuk teman ngumpul-ngumpul, biasanya enak sekali untuk menyemil makanan-makanan seperti yang dijual oleh Habib dan teman-teman. Seperti yang 500 gram saja ini udah terjual 300 pieces, yang 200 gram sampai hampir 400, dan yang 100 gram yang paling kecilnya itu sudah terjual 175. Belum lagi ditambah dengan memang pesannya secara personal ya kan, belum termasuk itu. Jadi memang besar sekali peluang kita untuk menjadi pengusaha jika kita memang mengerti pasar kita, mengerti bagaimana berusaha, yang membuat usaha yang baik dan memiliki tim yang baik gitu. Jadi itu bisa membuat keuntungan pada diri kita jika memang kita benar-benar menekuninya, mempelajarinya dengan baik, dan membuat teamwork yang baik gitu. Kira-kira apa sih suka duka Habib dan teman-teman dalam berusaha? Wah, bicara suka dan duka ya. Kalau, sukanya sih ketika, kita selesai kuliah, selesai organisasi, sampai rumah capek tuh kan, lelah, letih. Terus tiba-tiba muncul tuh notif pesanan. Nah itu sukanya tuh. Jadi,
menyemangati kita gitu di saat kita sedang lelah maupun saat kita sedang sibuk. Jadi itu sukanya, kalau untuk dukanya sendiri mungkin, eee, apa ya, oh ya dukanya sih kayak seperti waktunya jadi terbatas gitu. Jadi ketika teman-teman yang lain bisa, hangout, bisa healing, nah kita malah kerja gitu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu kita, produksi bahasanya. Nah, teman-teman yang lain bisa healing gitu kan biasanya, itu hangout. Nah, di situlah mungkin dukanya kita menghabiskan masa muda dengan, mencari cuan gitu. Ya walaupun memang bermanfaat tapi agak berduka juga gitu. Mungkin itu sih dukanya, Bang, nggak bisa have fun. Jadi itu tadi suka duka dari usaha yang Habib dan teman-teman buat gitu. Jadi memang banyak waktu yang liburan terpakai untuk memproduksi basreng ini tadi Habib. Jadi kira-kira nih harapan planning ke depannya dari basreng yang memang dipegang Habib dan teman-teman ini ke depannya mau dibawa kemana sih planningnya, harapannya gitu. Wah, kalau harapan sih banyak ya, cuman mungkin harapan paling dekatnya sih, kita pengen, mencoba untuk membuat lebih banyak produksi lagi dan kita pengen sekali untuk mempekerjakan mahasiswa di sekitar kita. Karena dari, latar belakang saya tadi kan saya membuka usaha karena sulit sekali mencari, pekerjaan di zaman sekarang gitu. Jadi saya pengen sekali harapan ke depannya bisa mempekerjakan mahasiswa di sekitar kita gitu. Oke, keren sekali harapannya ya. Bisa memperkerjakan orang sekitar gitu, jadi membawa manfaat untuk teman-teman, untuk lingkungan sekitar gitu, dan untuk keluarga dan diri pribadi tentunya. Semoga usaha Habib dan teman-teman kedepannya makin lebih maju, makin lebih luas pasarnya, makin mungkin bertambah varian yang dijual gitu, misalnya makaroni ataupun dengan varian rasa yang berbeda-beda tentunya nanti. Kita tunggu teman-teman inovasi-inovasi dari Habib dan teman-temannya melalui basreng.id. Jadi terima kasih untuk Habib atas inspirasinya, untuk pengalamannya yang telah diberikan kepada kita. Semoga menjadikan itu mendapat menjadi ilmu untuk kita semua teman-teman. Oke Habib, terima kasih. Iya, terima kasih juga Bang Darian yang sudah mempromosikan usaha saya juga. Terima kasih, Bang.